Oke, langsung kita masuk ke sesi ketiga nih. Ada sesi yang seru banget buat anak-anak teknik atau kalian yang masuk di prodi studi program studi Matekstosi. Yaitu ada apa Kak Febi? Ada technical talk session. Bener banget. Jadi di sesi ketiga ini akan hadir Kak Galan Prabajati dari video editor net televisi yang juga alumni dari STMM Yogyakarta. Betul. Tapi sebelum itu kita saksikan terlebih dahulu video dari Kak Galan Prabajati. Aduh, maaf ya ketawa mulu. Terima kasih. Sorry. Buka aja dulu. Kalian pasti lagi julid Mati ya. jadi dayang-dayang. Anjir. Julid sendiri. Pas di BTS-nya jengking-jengking aku sama Nurul tahu. Apa? BTS-nya pas gini. Aduh. Pas kita lagi gini aja, di video dari belakang aja. 1 menit lagi guys. Ya. Oke. Sampai lupa nggak pakai masker. Udah. Awas kena jasnya bedaknya. Mahir jadi tukang sate guys. Ini mbak. Ayo 30 detik yuk. Dah. Clear. Dah. 15 detik. Aman. Ayo. Ya. Kamu ya? Ini aku ya, terus baru kamu. 9, Tanyain kabarnya kamu. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, itu dia cuplikan video dari hasil karya narasumber kita, Kak Galan ya. Iya. Sudah bergabung bersama kami Kak Galan Prabajati, video editor dari Net TV. Halo, selamat siang Kak Galan. Halo, selamat siang. Wah, kelihatannya setnya nih juga keren banget ya, Iya ada ya. di studio dan lightingnya lengkap. Bener. Kelihatan banget editornya gitu ya. Iya, kelihatan banget teknisnya gitu. Bagaimana Kak kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik, sekarang baru tidak di kantor atau bagaimana? Iya, alhamdulillah lagi libur. Lagi Oke. libur. Memang baru senggang ya untuk menghadiri di talk show Iya. kali ini. Ya. Oke. Biasanya kan kalau Anak TV kan Sabtu Minggu tetap masuk, cuma lagi dapat rolling aja Sabtu Minggu libur. Oke. Pas Baik. banget ya. Pas banget ya kita emang. Oke, kita langsung aja ya Kak ngobrol-ngobrol selama 30 menit ke depan mengenai hal-hal teknis di dunia televisi Indonesia. Oke, kita mulai. Aku pengen tahu nih Kak, bagaimana sih proses kerja atau workflow seorang video editor dalam suatu program acara televisi? Kalau editor di dalam pertelevisian biasanya kan karena kita tim eksekutor atau yang terakhir gitu, pintu terakhir sebelum tayang. Biasanya kan kita dapat brief dulu dari produser, terus kemudian atau biasanya lewat PA, nggak langsung produser tapi produser asisten. Biasanya ngebrief kita ini tuh mau diedit seperti apa, terus sesuai skrip juga gitu. Kalau dulu awal-awal saya di editor video pada tahun 2018 itu, saya pertama kali kalau di Net TV itu pasti disuruh untuk megang news. Karena jujur aja nih, saya itu masuk di Net TV itu nggak ada basic editor. Karena dulu di kampus itu kayak
aduh ngedit ya kayak butuh mood gitu-gitu kan. Terus kayak gitu kalau dulu waktu saya kuliah di MMTC itu lebih suka kayak campers atau audio. Nah, itu lebih kayak ya udah gitu. Kalau edit itu kayak kurang. Nah, pada akhirnya aku masuk di editor video, masuk di Net, dan itu kayak baru pertama kali ngedit gitu loh. Nah, di sana dia waktu pertama kali masuk otomatis nggak langsung dikasih untuk ngedit gitu, tapi ditandemin dulu sama senior. Nah, waktu pertama kali itu kalau di news, nah kita diajarin dapat brief dulu dari produser, baru kita edit sesuai dengan kemauan mereka gitu. Karena kan sifatnya eksekutor dan harus sesuai dengan skrip atau naskah yang telah dibuat begitu. Oke. Aku pengen tahu dong Kak, berarti Kak Galan kan juga udah cukup kompeten ya di bidang mengedit ini. Seperti yang kita lihat tadi, karyanya keren-keren banget ya Mada. Iya bener banget. Iya, terus Kak Galan tuh punya ciri khasnya sendiri gitu dalam mengedit, kayak ini ketebak nih editornya Kak Galan gitu. Aku pengen tahu dong Kak, selama menjadi seorang video editor di media televisi, khususnya di Net, ada nggak sih kesulitan-kesulitan yang Kak Galan alami? Kalau kesulitan sih ada, karena kan di setiap program itu mempunyai ciri khas sendiri. Kayak harus misalnya nih The Comment, kalau yang saya kerjain The Comment itu kan harus ada grafis pop up yang saat ini sih banyak digunakan vlogger. Itu kan awalnya dari The Comment lah. Terus ketika pindah program lagi, itu kan harus menyesuaikan mood yang beda gitu. Nah, itu menurut saya kesulitannya itu kayak ketika kita disuruh pindah program. Karena kalau di Net TV itu semua editor itu diwajibkan bisa mengedit semua program gitu. Biar ada backupnya, misalnya jikalau editor tetapnya itu lagi sakit atau lagi izin, nah itu yang teman-teman editor lain juga bisa mengganti. Dan kayak ya harus semua bisa gitu. Nah, itu butuh penyesuaian itu yang agak susah gitu. Misalnya kita udah 1 minggu atau 2 minggu di program variety, itu kan variety kayak misalnya 86, itu kan penuh dengan ketegangan, terus harus menciptakan mood yang seru, terus tiba-tiba dipindah ke komedi gitu yang harus membuat orang ketawa. Nah, itu kan kayak bersebelahan. Nah, itu yang menurutku harus susahnya seperti itu sih gitu. Oke, jadi memang seperti itu ya, karena video editor nih Kak Feby bisa dianggap menjadi sutradara kedua dari suatu produksi. Jadi ketika harus memiliki suasana dari tegang menjadi komedi, juga harus bisa menyampaikannya dengan baik. Oke, selanjutnya Kak, pernah nggak sih berbeda pendapat nih antara video editor Kak Galan sendiri dengan konseptor acara? Sering. Nah, kalau sering tuh bagaimana ya penyelesaiannya gitu? Yang jelas nggak berantem sih. Oh iya. Ya namanya juga pikiran manusia kan memiliki sudut pandang yang berbeda-beda. Kalau dari produser misalnya maunya itu seperti ini, misalnya waktu itu ngerjain misalnya aja Muslim Traveler gitu. Kalau itu kan termasuk program news yang ngerjain anak news lah. Nah, gimana caranya menyampaikan apa yang disampaikan itu tersampai ke penonton. Kalau waktu itu briefnya harus gini nih, biar musiknya, terutama di musik ya,
musiknya bagusnya kayak gini nih. Nah, tapi setelah dipasang di musik, nah dipasang di apa tuh namanya, di video, ternyata nggak cocok karena mungkin temanya, karena dia lagi sedang jalan-jalan di Cina gitu. Otomatis kan kita biar feel-nya dapat di Cina itu harus pakai musik yang agak Chinese gitu, nggak musik-musik yang ke Arab-Araban gitu. Contohnya seperti itu. Nah, kita menjelaskannya dengan alasan karena ketika kalau dia di net dulu, saya diajarin sama senior itu, ketika kita meletakkan sebuah gambar atau background atau grafis itu ada alasan gitu loh. Misalnya, kenapa sih gambar pembukaannya harus ini? Gitu. Misalnya gambar Monas gitu. Kenapa harus gambar Monas gitu? Enggak gambar kuda atau enggak gambar jalanan gitu. Oh, saya letakkan di depan itu gambar Monas biar mengetahui bahwa ini tuh Indonesia gitu. Gitu. Biar orang itu tahu luas Indonesia. Nah, oleh karena itu ya semua yang kita masukkan ke dalam timeline, ke dalam sebuah video itu harus ada alasannya gitu. Harus ada background kenapa harus ada gitu. Dan itu dikomunikasikan dengan produser sehingga antara produser dan editor itu bisa berjalan beriringan gitu. Baik, ngomong-ngomong soal perbedaan pendapat nih Kak, kalau media televisi sendiri apakah ada banyak batasan tersendiri untuk masing-masing video editor dalam mengeksplor kreativitasnya sih Kak? Kalau untuk kreativitas sih kita dibebasin ya. Yang penting sesuai dengan visi misi program tersebut gitu. Misalnya program sekarang misalnya Tonight Show gitu. Tonight Show kan kayak orang nongkrong kan, walaupun banyak ngelucunya. Coba kita lihat kalau misalnya di YouTube ya Tonight Show itu kan ada sound effect ketawa. Bedakan dengan Ini Talk Show. Ini Talk Show kan dulu programnya full komedi. Nah itu ketawanya banyak daripada Tonight Show. Nah itulah kayak yang penting itu visi misi dalam program itu tetap berjalan. Nah, untuk kreativitasnya dibebaskan sama kita gitu. Oke. Kak Galan kan tadi sempat nyebutin ya Kak, kalau misalkan dulu di kuliah tuh Kakak sebetulnya nggak into ngedit gitu, malah lebih ke camper sama audio person gitu ya Kak. Iya. Nah, soalnya kata Kak Galan kalau misalkan ngedit tuh butuh mood yang bagus gitu kan buat ngedit, kayak ini moodnya kapan kekumpul, terus kapan saya mulai ngedit gitu kan, kayak nggak mulai-mulai nanti kalau nunggu moodnya bagus. Nah, kalau sekarang masih ngerasain nggak sih Kak hal-hal seperti itu? Apa ya, awal-awal masuk di itu kayak aduh masih meraba-raba gimana ngedit yang bagus gitu. Gimana ini tuh mau dibikin apa ya, bingung. Tapi karena kita lama-lama terbiasa, kayak tadi Janet ngomong jam terbang, karena kita udah terbiasa tiap hari ngedit, kayak mood itu dikesampingkan. Kayak datang ngedit ya udah kelar gitu. Tiba-tiba aja kelar gitu, tiba-tiba kelar gitu. Kayak enggak. Kalau kita nurutin mood, namanya juga profesionalitas ya. Profesionalitas kan apapun kondisi kita, mau dalam keadaan sedih, mau keadaan lagi nggak enak, kalau namanya suruh kerja ya seprofesionalnya ya tetap dikerjain sesuai dengan apa yang harus dikerjakan gitu. Jadi kalau ngomong soal mood di pertelevisian, aduh nunggu mood aja ya nggak kelar-kelar, pasti nggak akan kelar-kelar ya. Jadi kayak untuk mengendalikan mood kita atau misalnya mood kita kurang bagus terus disuruh ngedit ya jawabannya adalah jam terbang. Semakin sering berlatih, semakin kita banyak mencoba mengerjakan hal itu insya Allah akan kayak udah kebiasaan gitu, kayak kita makan aja butuh makan ya udah makan aja gitu, tidak kayak nunggu apa gitu, waktunya makan. Nah ini waktunya kerja juga kerja kayak gitu. Baik. Memang ya seperti video editor ini juga seperti pisau yang kalau diasah juga bakal tetap tajam gitu ya. Oke, mantep banget analoginya ya.
Karena aku juga sering tuh ngalamin beberapa kali nggak mood ngedit tuh. Tapi ya tetap kembali lagi kalau kita nggak dilakuin ya kapan selesainya gitu. Betul. Tapi Nah, Kak Galan, awal-awal dulu ngedit di net tuh kan saya ditaruh di news ya, program news. Kalau dulu masih ada net 24, terus ada net 12, net 5, terus ada Indonesia Morning Show, itu masih banyak program news. Nah itu kita kenapa ditaruh di news ya untuk belajar itu. Kayak lu harus kerja nih sesuai dengan waktu. Misalnya kalau news kan nggak mungkin kan ngedit nunggumu tak. Padahal tayang jam 7. Sedangkan berita kadang baru muncul di media, di library. Misalnya kan dari liputan ini. Misalnya lewat apa tadi yang dibilang tadi UPS atau Decklink atau apa itu yang ngirim file ke media library-nya di televisi. Nah itu kadang baru muncul itu mepet-mepet waktu gitu. Nah itu kan otomatis kita cuma dikasih waktu sekitar 15 menit untuk mengedit paket 5 menit. Nah itu gimana caranya? Kalau masih mut-mutan ya nggak akan kelar. Nah kita kerjain aja, hajar aja gitu. oke. Kalau berhubungan dengan waktu ya memang di dunia pertelevisian tuh sempit banget. Nah Iya. betul. Iya. Ternyata nggak cuma news aja yang diburu waktu, tapi editornya juga ya. Iya. Iya, kalau misalnya tadi bilang kebakaran jam berapa tadi? 5 menit sebelum tayang. Nah, biasanya kan kita juga nerima kan, kalau live report kan kita juga menerima gambar insert gambar kejadian, misalnya lagi live report di suatu kejadian. Nah, kita kan biasanya nggak melulu reporter doang yang on cam kan, pasti harus menunjukkan lokasi kejadiannya kan, kondisi saat itu. Nah, itu kan yang ngerjain juga editor. Begitu hektiknya ketika kita ngerjain breaking news dan news gitu. Nah, itu menjadi kayak batu loncatan untuk mengerjakan. Kalau di net itu news itu sebagai batu loncatan untuk mengerjakan program-program yang lain gitu. Karena ketika kita lolos di news yang begitu hektik itu, kalau disuruh ngerjain program-program yang lain yang berat kayak misalnya Muslim Traveler atau 86 itu bisa gitu. Udah lewat gitu. Masa kritisnya udah lewat gitu. Oke. Baik. Yang penting mungkin ada disiplin waktu ya. Yang Nah, itu harus soft skill yang harus dipunyain sama editor gitu. Nah, kalau berhubungan dengan waktu sendiri itu Kak, karena editor cuma punya waktu yang sesempit itu, apakah dari media televisi itu menuntut untuk selalu perfeksionis sih Kak? Kalau jawabannya sih iya. Karena apa? Karena di televisi kan kita harus mengikuti misalnya KPI. Ada KPI-nya, ada Komisi Penyiaran Indonesia yang membatasi banyak hal. Misalnya tadi dibilang senjata tajam harus di-blur, darah-darah harus di-blur. Nah itu kan harus diperhatikan. Itu yang nge-blur siapa? Ya editor, misalnya gambar tayang. Kan butuh waktu juga untuk nge-blur. Nah itu. Kayak gitu. Terus karena kalau nggak perfect ya, mungkin karena di net itu ada slogan zero mistake. Mas Tama dulu yang bikin zero mistake. Nah itu diusahakan supaya baik gitu. Nah kalaupun misalnya, waduh ini nggak ngejar nih. Waduh ini waktunya nggak ngejar nih. Nah kita bikin yang aman, kayak misalnya darah nggak dipakai gitu-gitu kalau di news gitu. Oke, jadi memang ya tuntutan-tuntutannya juga dari berbagai pihak itu ada. Kalau editor tuh banyak ya, yang ada dari produser. Mas ini kerennya ini nih. Ntar revisi lagi dari eksekutif produser. Mas ini tuh bagusnya ini kayak gini. Wah itu sih yang paling pusing, itu banyak revisi. Ternyata nggak dari kuliah aja ya, banyak revisi. Ngumpulin LPJ banyak revisi. Ngumpulin Protbook banyak revisi. Sampai kerja pun masih mengalami revisian ya Mas Galan. Ya mungkin itu tadi Kak Galan sudah mengungkapkan dukanya ya kalau jadi video editor. Kalau sukanya sendiri jadi video editor di televisi, khususnya di Net TV itu gimana sih Kak?
Kalau aku sih menikmati kerja di Net TV, teman-temannya itu masih muda. Terus banyak teman-teman kampus kita itu yang di Net juga. Tiba-tiba, ini ada senior yang dulu pernah ketemu di kampus, ada ini juga. Gitu. Sebenarnya anak TV itu ruang lingkupnya sempit. Di mana-mana ketemu anak kampus, di mana-mana ketemu ini lagi gitu. Terus kalau di Net TV itu sukanya tadi aku bilang temennya muda-muda, kalau ngobrol nyambung gitu. Terus yang terakhir tuh Oke. Mohon maaf Kak Galan, sepertinya suara dari Kak Galan tidak keluar ya. tes bisa. Iya. Iya, tapi masih kecil Kak suaranya, bisa dikeraskan. Oke. Tadi clip on-nya mati, sorry. Oke. Sekarang sudah lumayan jelas ya. Proper banget ya ternyata Kak Galan ini. Jangan-jangan kliponnya lebih wow lagi daripada Iya. kita yang di sini gitu ya. Clip on-nya mati. Gitu. Gimana tadi sampai mana tadi? Tadi sampainya ya teman-teman di Net itu masih muda-muda gitu Kak. Ya. Nah, karena teman-teman di Net masih muda, terus ngobrolnya nyambung. Terus yang paling kayak berkesan banget itu dulu aku masuk MMTC nih, cerita dulu nih. Dulu waktu masuk MMTC itu pertama kali aku masuk tahun 2013. Nah, sebelum itu kan Net TV launching nih di tahun 2012 akhir atau apalah gitu. Itu aku tuh nonton live streamingnya, ini apa sih, perusahaan kok keren banget gitu. Pertama kali muncul mengundang artis-artis ternama. Wah, kayaknya seru juga nih kerja di TV. Nah, akhirnya daftar di MMTC TV. Nah, dulu waktu ngobrol sama teman-teman, ini nih, aku dulu kalau nggak masuk Net atau Kompas TV atau apa gitu, aku nggak mau kerja di TV deh. Tiba-tiba masuk Net TV. Alhamdulillah banget tuh, kayak wah, yang selama ini saya mimpikan terwujud gitu. Itu sih yang kayak bangga banget gitu. Oke Kak. Aku mau tahu dong Kak, tips dan triknya untuk menjadi seorang video editor televisi. Untuk menjadi yang pertama harus disiplin waktu sih. Yang pertama harus disiplin waktu karena kita namanya di televisi itu bekejar-kejaran dengan waktu. Harus tayang jam segini, harus revisi dulu, harus ngerjainin dulu. Yang pertama harus disiplin. Yang kedua harus harus ikhlas menjalaninya. Karena kan di TV kan nggak mungkin 9 to 5 terus, jam 9 berangkat, jam 5 balik. Nah, kadang-kadang kan ada shift malam, harus berangkat jam 4 sore, harus pulang jam 12. Nah, itu. Terus kadang juga berangkat jam 1 malam, pulang jam 7 pagi. Nah, itu juga ya namanya juga di televisi kan harus kayak gitu. Terus banyak berlatih. Karena dengan kita semakin berlatih, otomatis hal yang kita anggap nggak biasa menjadi biasa, dan itu memudahkan kita untuk mengerjakan sesuatu. Oke. Jadi itu tadi ya teman-teman Broadcast People yang pengen jadi video editor bisa dicontek tips and triknya dari Kak Galan ini biar bisa, siapa tahu juga bisa nyusul jadi video editornya di Net TV nih. Iya, dan mungkin biar yang pertama kan apa yang harus dipunyain sama seorang editor itu kan disiplin waktu. Mungkin bisa dicoba caranya tuh ya kayak Kak Galan ngedit news mulu gitu ya. Mungkin bisa kalau anak MMTC bisa bantuin anak Manarita-Manaritanya ya dalam mengedit. Kayaknya nyinggung dikit nih. Kak Galan kalau boleh tahu di Net TV sendiri apakah ada sih pembagian job desk editor? Siapa tahu ada yang video, ada yang visual sendiri, ada yang motion sendiri seperti itu? Kalau di Net itu
video editor itu cuma ngedit aja, kayak misalnya motong terus nyusun cerita, ngasih backsound. Untuk grafisnya ada tim grafis sendiri gitu. Itu sih paling. Terus kalau di Net TV itu kita dibantu sama production assistant atau PA untuk menyusun sebuah cerita. Misalnya cerita kayak yang pernah aku kerjain segmennya ini kru. Nah itu kita udah dibikinkan rough cut-an, itu yang rough cut PA-nya, karena kan mereka yang ikut syuting, kita nggak ikut syuting. Mereka yang nyusun alur cerita yang seperti ini. Nah kita yang kayak mixing, terus menyambungkan cerita, terus ngasih mood gitu-gitu. Nah untuk grafis dan lain-lain itu ada timnya sendiri, tim grafis gitu. Oke, jadi ada bagian-bagian tersendiri ya kalau di video editor. Video editor ya hanya di editing, dan kalau di grafis ya di grafis, seperti itu. Lalu kalau untuk broadcast people yang di sini, kalau pengen jadi video editor nih Kak, apakah ada sih standar tertentu atau kapasitas tertentu dalam melakukan suatu pekerjaan Kak? Nggak ada sih. Kalau dulu tuh ada temenku di kantor itu, bahkan bukan anak broadcast tau, ada yang dari jurusan kimia gitu-gitu masuk di TV dan jadi editor. Jadi apa ya, mau dari apapun itu kita bisa jadi video editor asalkan kita mau mempelajarinya. Dan menjadi video editor itu nggak susah banget kok, karena kita ya seminggu diajarin bisa kok jadi video editor gitu. Tapi yang penting itu yaitu attitude, kayak disiplin waktu, kayak kalau misalnya hal-hal seperti itu hal yang gampang gitu. Oke. Paling yang kalau di broadcast ya kita paham alur cerita, paham sekuen, kayak gitu-gitu sih paling. Sama perbanyak referensi. Namanya juga editor kan harus perbanyak referensi, terutama di musik. Terus perbanyak nonton konten-konten yang bisa menjadi inspirasi gitu. Oke, jadi seperti itu ya. Bahkan dari non-broadcast pun bisa jadi video editor nih ternyata. Bisa banget. Kalau ini mungkin aku pertanyaan pribadi ya Kak. Sebagai seorang editor, Kak Galan sendiri tuh biasanya nih nonton referensi-referensi editing seperti itu di mana ya Kak? Kalau aku dulu dari mana ya? Karena seniorku banyak yang bagus, yang jago-jago, kayak bisa ngedit Indonesia bagus. Kalau dulu masih ada Lentera Indonesia kayak gitu tuh, kayak dulu tuh menjadi penyemangat, wah kapan ya aku dipindahin ke program Indonesia bagus yang bisa ngedit kayak gitu. Terus ketika di kantor itu ngobrol lah sama editornya, sharing-sharing sama editornya Indonesia bagus. Wah gimana sih mas ngedit seperti ini kayak gitu. Jangan malu bertanya lah sama teman-teman. Nah kalau di konten di luar kantor aku biasanya nonton kayak National Geographic kayak gitu-gitu, TV luar negeri yang menarik gitu. Sama banyak lah nonton film Korea, itu bagus-bagus juga. Oke. Kak, mungkin ada yang baru mau mulai belajar ngedit nih. Aku mau tahu dong, ada rekomendasi nggak sih Kak aplikasi untuk pemula nih, khususnya yang baru mau mulai belajar ngedit dari Kak Galan? Oh, aplikasi ya? Bebas. Sebenarnya aplikasi itu dibebaskan. Bahkan di kantorku tuh ya kita bahkan belum pernah dengar aplikasi itu. Velocity namanya. Itu aplikasi apa gitu, kita waktu masuk net, ini aplikasi apa ya Kak, di kampus nggak pernah dengar gitu. Tahu-tahu makanya itu. Nah itu kan aplikasi itu sebagai alat untuk mengerjakan suatu hal. Nah untuk belajar ngeditnya, pertama kali itu belajar tentang sekuen, urutan gambar. Misalnya kalau di news itu ketika kita membuat sebuah paket berita gitu, ada gambar wide, habis itu medium, habis itu close up. Nah itu harus rangkaiannya itu harus urut dan rapi biar penonton itu tidak
biar nyaman bener. Kalau dulu kata dosen saya Pak Bagio masih ada nggak tuh Pak Bagio? Nah itu dulu cerita seni itu nggak ada yang salah dan benar, yang penting itu kenyamanan. Terus untuk aku sih aplikasi-aplikasi saat ini ya, kalau misalnya masih pakai handphone itu VN video editor itu juga enak buat ngedit. Kalau di komputer aku biasanya pakai Adobe Premiere, Edius 9, nah itu juga enak juga. Final Cut Pro juga enak. Oke, jadi kalau di Net TV sendiri itu tidak diharuskan ya menggunakan aplikasi tertentu gitu ya Kak? Bisa aja memakai aplikasi apa aja? Enggak, kalau di net itu aplikasinya udah ditentukan. Maksudku kalau kita belajar ngedit itu aplikasinya bebas apa aja. Yang penting teknik apa tuh tadi kayak harus mengerti ini. Kalau di net, karena kan kalau di pertelevisian yang paling banyak disinggungan kayak harus lisensi softwarenya nggak bajakan kayak gitu kan diperhatikan. Makanya di net itu diberi 3 software editing. Yang pertama ada Adobe Premiere, terus Edius 9, yang ketiga ada Velocity. Oke. Seru banget ya? Iya, seru Menarik banget. Apalagi aku yang Matex Tosim punya dapat ilmu baru dari Kagalan sebagai video editor. Abis ini download aplikasi ya? Bener Tadi banget. dikasih sama Kagalan. Biar persiapan buat masuk di Net TV nih. Iya, udah dikasih teaser-teasernya tuh ya? Iya. Dulu aja, besok pasti kejadian. Yang penting kita berani bermimpi. Ah, betul banget, setuju. Oke, mungkin dari Broadcast People udah banyak nih yang mau ditanyain gitu ya. Iya, habis ini kita akan masuk ke sesi tanya jawab bersama Kak Galan Prabajati. Kami persilahkan untuk Broadcast People untuk bertanya ke Kak Galan Prabajati. Kapan lagi ya bisa tanya langsung ke video editor Net TV nih? Bener. Oke, sudah masuk ke list nama-nama yang akan bertanya nih Kak Galan. Yang pertama ada Bintang Indra Gumilang. Bisa langsung on mic aja, kemudian langsung diajukan pertanyaannya ke Kak Galan. Kami persilakan. Oke, selamat sore Kak Galan. Izin bertanya, kalau untuk menjadi video editor sendiri, itu lebih dipertimbangkan mana ya Kak? Menguasai penuh satu skill software saja, atau skillnya biasa-biasa saja tapi di banyak software? Sama apa saja kompetensi yang harus dimiliki dari video editor TV kalau kita mau jadi video editor? Oke, jadi itu tadi pertanyaannya. Bisa langsung dijawab Kak Galan? Boleh. Pertama tadi software apa soft skill, ya kan? Kalau di Net TV itu lebih dipertimbangkan kayak kamu tuh bisa ngedit mau di software manapun, yang penting bisa ngedit, mau di Premiere atau apa gitu. Bahkan paling banyak tuh kasarannya kamu motong-motong gambar dikasih lagu pun bisa masuk video editor. Yang penting nanti jam terbangnya diperbaiki, kayak jam terbangnya dibanyakin gitu. Semakin banyak latihan semakin kita tahu caranya ngedit yang baik dan benar gitu. Jujur saja aku masuk Net TV itu dari nol ngedit, kayak belum, nggak jago-jago banget ngedit karena nggak pernah ngedit waktu di kampus gitu. Oke, kalau untuk pertanyaan tadi kompetensi tersendiri Kak, apakah ada yang diperlukan untuk masuk ke video editor di Net TV Kak? Gimana kok kayaknya putus-putus ya? Mohon maaf, tadi ada pertanyaan apakah ada kompetensi khusus yang diperlukan untuk masuk menjadi video editor di Net TV? Kompetensi khusus sih nggak ada, karena kalau di sana tuh kayak dikasih waktu untuk belajar dulu seminggu atau 2 minggu, habis itu baru dikasih program. Itu yang fresh grade ya, biasanya kayak gitu. Baik.
seperti itu jawaban dari Kak Galan. Terima kasih sudah bertanya. Selanjutnya ada satu penanya lagi dari Kak Sevira Virgiani. Untuk Kak Sevira bisa dipersilahkan untuk on mic dan on cam untuk langsung menanyakan pertanyaannya kepada Kak Galan. Kami persilahkan. Oke, sebelumnya selamat sore Kak Galan. Terima kasih kepada host. Jadi aku izin bertanya kepada Kak Galan. Kalau dari Matextosi sendiri itu kan lebih di bidang teknik itu kan ibaratnya hard skill-nya ya Kak. Nah, saya ingin bertanya, mungkin dari pengalaman Kak Galan dari segi ketika magang atau wawancara untuk masuk Net TV atau selama bekerja itu menimbang terkait soft skill dan hard skill itu bagaimana ya Kak? Karena yang kita tahu dari Matextosi sendiri itu lebih memprioritaskan hard skill-nya gitu kan. Tapi tetap perihal manajemen sih segala macam itu soft skill juga dibutuhkan. Nah, jadi untuk menimbang terkait soft skill dan hard skill itu bagaimana ya Kak? Untuk di stasiun televisi sendiri gitu Kak. Terima kasih Kak. Lucu sih. Kalau waktu dulu wawancara cuma ditanya, Mas lulusan mana? MMTC. Oh pasti bisa, udah. Habis ini interview user aja. Mungkin di MMTC itu kayak apa ya, kayak udah golden ticket gitu untuk masuk ke TV gitu. Yang penting karena mereka itu udah percaya kalau anak MMTC itu udah pasti jago lah di bidang broadcasting gitu. Itu bahkan aku pun nggak dites untuk ngedit gitu. Kalau teman-temanku masuk itu masuk misalnya dari mana ya, kampus lain gitu, habis kampus lain masuk terus cerita, iya tadi kemarin aku wawancaranya disuruh ngedit nih sama senior editor ini nih gitu. Tapi kalau aku tuh wawancara user udah langsung suruh masuk kayak gitu. Tapi ya kita harus memiliki background yang kayak harus tahu tentang tadi yang gue bilang, kayak paling penting kalau di native itu harus paham tentang sekuen gambar, urutan gambar kayak gitu dan harus banyak referensi tentang musik. Itu paling penting banget karena ketika kita membuat sebuah mood tayangan itu harus sesuai dengan musik, itu harus pas gitu. Kadang-kadang kita bisa ngedit tapi masang naruh background yang kurang pas, itu kayak tayangan ini membosankan atau gimana kan, gitu sih biasanya. Oke, seperti itu jawaban dari Kak Galan. Terima kasih Kak Sevira atas pertanyaan yang telah diberikan. Itu tadi ya, ternyata ilmunya banyak banget dari Kak Galan nih sebagai video editor. Apalagi anak teknik seperti Matextosi nih, kita ternyata rupanya punya privilege khusus nih buat di Net TV ya ternyata. Tapi jangan pantang menyerah buat dari mungkin ada broadcast people dari kampus lain, tetap belajar terus karena kan ya rezeki nggak kemana gitu ya. Kalau misalkan kalau misalkan mungkin memang passion kamu di edit, walaupun kamu bidangnya ternak lele, nggak apa-apa diterusin aja ya. Siapa tahu akan menjadi berkah gitu ya. Tapi juga untuk teman-teman dari STMM juga jangan dengan kata-kata seperti itu dengan memudahkan gitu ya. Tetap berusaha. Bener. Biar menjadi apa yang kalian inginkan tetap terjadi di masa depan. Jangan karena Kak Galan udah ngomong kayak gitu tadi, udah deh aku nggak usah belajar lagi. Iya, kita santai-santai aja gitu ya. Jangan seperti itu. Oke, terima kasih kepada Kak Galan Prabajati atas sharing-sharingnya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya di sore hari ini untuk mengikuti talk show Broadcaster of Screen Talks. Mungkin kapan-kapan bisa ketemu di kampus ya Kak? Main-main ke kampus. Oke. Baik, terima kasih Kak Galan. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Gimana Mada? Masih semangat ya? Wah masih dong kalau harus aku. Semangat dong. Kita cek comeback dulu kali ya? Boleh banget ya. Nggak cuman kita aja yang harus semangat, tapi broadcast people juga harus tetap semangat. Oke, buat teman-teman broadcast people di sini kita tagline lagi yuk.
boleh di on mic dulu untuk kita bisa dengerin nih dan bisa ngelihat on cam dulu biar kita bisa ngelihat wajah-wajah kalian di sore hari ini nih masih cantik atau masih ganteng-ganteng di sebenarnya. Oke. Sudah siap ya teman-teman? Nggak lupa kan tagline-nya? Iya, tagline-nya ketika aku nanti ngomong TCA in Action 2021 kalian jawab dengan Let's Fly Higher. Oke, sudah siap? Oke, aku mulai ya. TCA in Action 2021. Let's fly higher. Masih banyak banget ya penontonnya 5 juta. Oke, kita jadi tambah semangat gitu kan. Hari ini kita udah dapat pelajaran apa aja sih, Kak Mada? Iya, dari awal tadi di sesi pertama kita dapat news talk session yang dimana Kak Janet udah membagikan ilmu-ilmu buat jadi reporter di lapangan ya, suka dukanya bagaimana. Betul. Dan yang kedua ada creative talk session dari Kak Andika Prasasti ya. Iya. Dan tadi juga kita juga dapat ilmu gimana sih cara-cara biar jadi orang-orang kreatif di balik layar televisi. Bisa menemukan ide yang out of the box gitu kan. Iya, benar banget. Lalu yang ketiga, yang baru aja selesai ada Kak Galan Prabajati yang udah membagikan ilmunya dan sedikit tips and trick buat teman-teman, buat broadcast people yang ingin menjadi video editor apalagi di Net TV ya. Iya, betul banget. Dan dari yang aku highlight sih dari ketiga perbincangan kita tadi, yang penting jangan patah semangat ya, karena karena ternyata job desk tersebut tuh nggak mengharuskan kita dari pendidikan tertentu gitu ya. Iya, dan tidak ada yang tidak mungkin ya. Betul. Dari Kak Janet yang tadinya pemalu dan sudah bisa jadi reporter yang sangat jam terbang tinggi, dan juga Kak Galan Prabajati yang awalnya tidak suka di editing, tapi malah bisa jadi video editor di Net TV. Iya. Oke, kami ucapkan terima kasih banyak kepada broadcast people yang udah menghadiri talk show hari ini. Iya, talk show Broadcaster Off Screen Talk udah mengikuti ketiga sesi yang panjang ini. Iya, panjang banget ya. Iya, dan kita dapetin banyak ilmu. Dan tak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung acara TCA in Action 2021. Ada Adira Finance, RF Production, Koi 5 MMTC Radio, UIN Suka TV, Magenta FM, dan Dakwah TV, Rasida FM, KKI TV, Beranda Jogja, dan juga Komik STMM. Baik, terima kasih banyak kepada sponsor dan media partner yang telah mendukung berjalannya acara TCA in Action 2021 ini. Ya, dan untuk broadcast people, kami mohon untuk tetap berada di ruang Zoom ya setelah ID Station diputar. Oke, kayaknya udah kelamaan ya kita. Iya, udah kelamaan ngomong nih, kayaknya udah pada bosen ya kali ya. Iya, betul banget. Kalau gitu langsung aja. Aku Febri Lila. Dan aku Noval Mada, mewakili segenap kru yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan kita. Sampai ketemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.